Saya sudah mulai bekerja bukan langsung tingkat atas. Saya mulai dari administrasi, bawa amplop surat dulu, kemudian menjalankan panggilan cukup jauh dulu. Panggilan kita jalankan karena belum ada wilayah Aceh besar. Iya, betul. Jadi Banda Aceh ini mau wilayah Aceh besar juga. Saya jalankan panggilan, kemudian saya jadi panitera pengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yara dimanapun Anda berada hari ini. Kembali lagi dalam podcast Tokoh Publik. Tentunya di lembaran hari Selasa tanggal 9 November 2021. Hari ini kita sudah berada di kantor Mahkamah Syariah Aceh. Tentunya kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Dr. Hajah Rosma Wardani SHMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh nih sahabat Yara. Sangat terima kasih banyak Ibu sudah memberikan kesempatan waktu hadir di podcast Tokoh Publik Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Bagi sahabat Yara, kita sapa dulu narasumber kita Ibu Rosma Wardani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu di hari ini? Alhamdulillah sehat, segar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu sekali Ibu atas waktu dan kesempatan diberikan kepada tim Yayasan Advokasi Rakyat Aceh untuk menghadiri podcast kami di sore hari ini. Mungkin kita mulai secara perlahan-lahan dulu nih Bu. Mungkin banyak orang sudah kenal nih dengan Ibu sebagai Ketua Mahkamah Syariah. Tapi biografi sebagai Ketua Mahkamah Syariah mungkin orang nggak banyak yang tahu nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Biografi. Iya. Nama sudah ada tadi. Udah Bu. Oke, silakan. Saya sudah ada. Jadi ya pendidikan mungkin itulah pendidikan. Ya mulai dari madrasah kan, madrasah lanjut sampai ke universitas syariah, fakultas hukum, Universitas Syah Kuala kan. Jadi sekarang juga masih saya masih kuliah S3 deh Bu. S3 hampir selesai lah. Hampir selesai. Di Unsia? Di UIN. Di UIN berarti. Jadi alhamdulillah lah kita belajar tidak henti ya, tiada henti. Belajar tiada henti walaupun sudah tua, kita harus belajar terus. Belajar banyak yang ilmu yang kita dapat. Dan saya mulai di lembaga ini sudah cukup lama. Belum selesai kuliah sudah bekerja. Sudah bekerja karena saya coba ikut tes, alhamdulillah lewat ya. Belum sarjana sudah bekerja tahun 79. Mulai dari pegawai biasa, pegawai administrasi, kemudian saya bisa jadi jurusita, bisa panitra, bisa hakim ya. Kemudian bisa jadi pimpinan, pimpinan hingga saat ini saya sudah di puncak karir lah, dapat maksudnya dengan kuasa Allah ya. Semuanya kita bisa mendapat sebagai pimpinan di lembaga ini. Karena lembaga memang harus dengan minat dan cita-cita. Saya sudah dari ada paman saya seorang hakim, jadi saya senang sekali. Makanya saya pilih jurusan hukum. Waktu kuliah jurusan hukum memang bercita-cita bagaimana bisa jadi hakim. Saya nonton film-film yang hakim itu senang. Jadi saya menjiwai tidak terasa. Saya sudah cukup lama bekerja di lembaga ini dan sudah melanglang buana ke daerah-daerah lain. Alhamdulillah saya bisa balik ke sini memimpin lembaga ini. Lembaga yang kita cintai ini yang bernama Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini tidak ada di tempat lain di Indonesia. Yang ada hanya di Aceh. Berarti yang ada Mahkamah Syariah hanya di Aceh. Hanya di Aceh. Berarti kalau di luar Aceh apa dikenal Bu? Pengadilan agama. Pengadilan agama. Tinggi Agama. Kalau yang tingkat tinggi, pengadilan tinggi agama. Ya, jadi kita dengan perjuangan masyarakat Aceh meminta syariat Islam di Aceh. Iya betul. Diberikan dengan Undang-Undang Nomor 44 99. Baik Bu. Ibu ini kita sebelum ke pengenalan Mahkamah Syariah, mungkin saya ingin ke karir ini ya. Di tahun 79 Ibu sudah berkarir ya di dunia peradilan. Iya, saya sudah mulai berkarir. Tentu sudah banyak sekali pengalaman ataupun rintangan ini. Iya, sudah banyak pengalaman, makanya saya bisa sampaikan kepada staf-staf saya sudah mulai bekerja bukan langsung
tingkat atas. Saya mulai dari administrasi, bawa amplop surat dulu, kemudian menjalankan panggilan cukup jauh dulu. Panggilan kita jalankan karena belum ada wilayah Aceh besar. Iya, betul. Jadi Banda Aceh ini mau wilayah Aceh besar juga. Saya jalankan panggilan, kemudian saya jadi panitera pengganti, jadi panitera muda hukum. Kemudian saya ikut berjuang lagi, ikut harus tes. Oh, jadi Untuk hakim jadi ikut hakim tes. harus tes. Kalau orang dulu enggak dites jadi hakim, bisa ditunjuk-tunjuk jadi hakim. Ikut berjuang untuk menjadi hakim, alhamdulillah bisa. Saya tahun 90 telah menjadi hakim. Tapi tempat saya hanya di Banda Aceh, tidak pernah dimutasi ke tempat lain. Enggak pernah. Di kota Banda Aceh ini, saya bertugas puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya. Puluhan tahun saya bertugas itu, saya tidak pernah dimutasi. Iya, betul. Sehingga karir saya kan tidak maksudnya tidak cepat beranjak seperti itu, karena kita di situ-situ aja kan, tidak jadi pimpinan. Iya. Oke. Kenapa? Mungkin kan jadi semangat juga bagi sahabat muda nih kan, yang muda tentu untuk meraih suatu posisi yang tinggi itu butuh proses tentunya. Butuh proses yang sangat panjang. Seperti butuh perjuangan. Ya. Belajar. Betul. Tidak hanya cuma cita-cita, angan-angan, tanpa ada yang namanya usaha, Bu ya. Ibu saja dari tahun 79 sehingga ke tahun 90 baru menjadi seorang hakim. Iya, 79, kemudian 90 baru jadi hakim dengan tes juga. Karena dulu kan penerimaan hakim pun terbatas kan. Betul. Tidak ada setiap tahun, tidak ada. Jadi harus tes untuk menjadi hakim. Iya, betul. Dapat hakim masih ditempatkan di Banda Aceh juga. Sehingga karir saya kan tidak maunya kan nak rusak, udah berapa tahun jadi hakim, bisa jadi wakil ketua, pindah-pindah jadi ketua tingkat pertama, kan seperti itu. Jadi itu semua kuasa Allah. Iya, betul. Ya, takdir kita kan. Iya. Takdir kita, mana mungkin seorang perempuan macam saya bisa memimpin suatu lembaga syariah seperti ini kan, tapi semua Allah yang mengatur lah. Iya, betul. Ya, ini menarik sih Bu nih, berbicara soal karir dan juga mau saya sampaikan ke sahabat Yara tentang manajemen waktu nih. Oh iya. Sebelum kita naik tingkat lagi membahasnya, mungkin orang kan bingung nih kan, seorang perempuan pasti dengan kerjaan yang sangat padat jadi hakim, tentu tekanan juga sangat tinggi ya. Iya. Bagaimana sih manajemen waktu? Iya, kita harus pandai memanage waktu itu. Waktu itu, dan yang paling penting kita mencintai pekerjaan. Mencintai pekerjaan. Jangan mengerjakan yang kita cintai, yang kita senangi kita kerjakan, jangan menyenangi pekerjaan. Menyenangi pekerjaan. Jadi kalau kita katakan dulu cukup banyak perkara dan tidak ada IT seperti sekarang, kita harus dengan mesin ketik menyiapkan putusan dan perkara cukup banyak, karena saat di Banda Aceh ini kan perkara cukup banyak, berbeda dengan daerah-daerah terpencil kan. Jadi kita harus pandai memanage waktu, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk kedinasan kita, waktu untuk anak-anak, misalnya anak-anak masih kecil kan. Ya, alhamdulillah tidak merepotkan, alhamdulillah lah, dengan pertolongan Allah semuanya bisa berjalan. Dan dorongan suami dan pandai memanage waktu memang. Harus pandai memanage waktu, harus ada waktu untuk keluarga, untuk suami, kan mengatur rumah tangga, jangan gara-gara jabatan rumah tangga terbengkalai, kan betul, seperti itu. Jadi saya selalu menyampaikan dengan yang muda-muda ini, jangan sampai suami dilepaskan tidak sarapan pagi, itu paling pantang bagi perempuan. Iya, betul sekali Ibu. Berarti antara pekerjaan dengan rumah, dengan keluarga tetap harus merger ya. Iya, betul. Nah, ini juga menjadi inspirasi nih bagi kaum muda ini. Tentu untuk meraih suatu cita-cita butuh proses dan usaha dan perjuangan kita kerja keras kita kerja keras kan. Perlu proses. Sehingga kita baru bisa mencapai tatanan tertinggi dari cita-cita kita itu. Iya, cita-cita kita kan Iya, betul sekali. Cita-cita kita. Tapi yang paling penting itulah tadi, kita bekerja seikhlas mungkin ya, tulus kita bekerja, jangan menikmati. Jabatan ini jangan kita nikmati jam saya nikmati di ruangan saya cukup nyaman, tapi saya tidak mau. Kita harus berusaha bagaimana lembaga kita yang kita pimpin ini menjadi kuat. Iya, betul sekali Bu. Ini Bu, berbicara tentang Mahkamah Syariah, sebenarnya bagaimana sih kedudukan dan eksistensi Mahkamah Syariah di Aceh? Mungkin bisa dimulai dari sejarah ini. Sejarah terbentuknya Mahkamah Syariah. Mungkin banyak orang Aceh sendiri nggak tahu nih bagaimana sejarah daripada pembentukan Mahkamah Syariah. Saya yakin sekali
itu, Bu, Iya. di luar sana. Jadi sejarah adanya Mahkamah Syariah di Aceh ini kan sebenarnya sejarah masa lalu yang cukup panjang. Perjuangan masyarakat Aceh minta syariat Islam. Ini bagaimana datang Soekarno dulu ke sini akan memberikan syariat Islam, kan baru diberikan Misi Hadi 1959 tuh, tahun 1959 Misi Hadi dan 4 keistimewaan. 4 keistimewaan. 3 keistimewaan. 3 apa saja tuh? Syariat Islam, pendidikan dan adat. Kemudian tidak ada apa-apanya. Tidak berjalan, karena tidak dibahani, tidak ada uang, ya, tidak jalan itu. Saya tahu persis, ya, saya dapat informasi dari Kepala Biro Keistimewaan Aceh itu tidak ada apa-apa. Tidak ada bentuk. Tidak ada bentuk, misalnya ada fasilitas, ada dana yang bisa menggerakkan, tidak ada. Barulah berjuang lagi masyarakat Aceh tahun 99 dengan Undang-Undang 44 baru diberikan 4 keistimewaan. 4 keistimewaan. 4 keistimewaan yaitu tadi syariat Islam, pendidikan, adat dan peran ulama. Dan MPU. peran ulama. Makanya kita MPU bukan MUI. MPU. Majelis Permusyawaratan Ulama, berbeda dengan daerah lain. Berbeda. Berarti berbedanya ini, Bu, karena ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 99. Tadi karena sudah ada 4499 Aceh diberi izin untuk melaksanakan syariat Islam. Kemudian karena pelaksanaan syariat Islam perlu adanya pengadilan khusus untuk menangani perkara-perkara syariat Islam ini. Betul. Jadi perlu adanya Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini diakui oleh banyak undang-undang. Sepertinya contoh Undang-Undang Kejaksaan mengakui. Undang-Undang Kehakiman mengakui ada Mahkamah Syariah ini. Jadi tadi kita sudah dibentuk ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Itu adanya Mahkamah Syariah. Berarti historinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Baru terbentuknya Mahkamah Syariah. Kemudian dibentuklah Kanun Nomor 10 tahun 2002 Peradilan Syariat Islam di Aceh. Karena sudah ada Undang-Undang 18 tadi. 2002 dibentuk Peradilan Syariat Islam di Aceh. 2003 Presiden mengeluarkan Kepres, diresmikanlah Mahkamah Syariah di Aceh. Dibuat peresmian besar-besaran acaranya. Dibuat peresmian, diresmikan Mahkamah Syariah ini, ya, 2000 berapa tadi? 2003. 2003 kemudian dibuat kanun-kanun, yaitu Kanun Nomor 11, 12 dan 13. 3 kanun, ya. 3 kanun bukan 11, 12, 13 dan 14. 14 ya. Kalau 11 tentang syariat Islam. Jadi wewenang ada pada pengadilan negeri diserahkan ke Mahkamah Syariah. 3 kanun ini. Sudah dulu. Kita selesaikan dulu. Kita salat dulu. Ibu mau sholat dulu. Kita salat dulu kalau masih sholat dulu ya, Bu. Salat dulu. Kita salat dulu. Kalau udah siap sholat udah enak nih, Pak. Iya, karena lama kita santai nanti.